Universitas Pakuan. Saya dari kelas 3G dengan NPM 0211240057. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Kalau belum bahagia tidak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menjaga kesehatan mental di usia muda. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya Natasha Aulia akan menyampaikan pengarahan sekaligus demonstrasi singkat dengan tema cara menjaga kesehatan mental di usia muda. Sehat bukan hanya soal fisik tapi juga pikiran. Mengapa kesehatan mental penting? Kita semua tahu hidup di usia muda bukanlah hal yang mudah. Tekanan dari tugas, ekspektasi yang tinggi dari lingkungan, serta pengaruh media sosial sering membuat kita merasa cemas dan tertekan. Padahal kesehatan mental sangat berperan penting dalam menentukan motivasi, fokus, dan produktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara menjaga kesehatan mental agar tetap seimbang antara pikiran, emosi, dan aktivitas. Selanjutnya di sini ada data tahun 2004 prevalensi kesehatan mental pada remaja di Indonesia. Angka tertinggi diraih 28,2% yang dirasakan perempuan pada saat kecemasan. Lalu angka tertinggi kedua yaitu kecemasan yang dirasakan laki-laki dengan tingkat 25,4%. Data ini menunjukkan bahwa kesehatan mental menjadi isu yang penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengingat masalah kesehatan mental dapat menghambat visi generasi emas 2045, diperlukan adanya upaya dan program pengendalian laju prevalensi masalah kesehatan mental pada remaja di Indonesia untuk menekan angka sekaligus menyejahterakan generasi yang akan datang. Selanjutnya ada langkah atau cara untuk mengatasi kesehatan mental ini. Yang pertama adalah kenali perasaanmu. Sadari apa yang sedang kamu rasakan. Apakah stres, cemas, atau lelah? Jika iya, berhentilah sejenak dan lakukan latihan pernafasan sederhana. Mari kita coba bersama. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan 4 detik, lalu menghembuskan perlahan selama 4 detik. Latihan sederhana ini membantu menenangkan pikiran dan mengendalikan kesadaran diri agar kita tidak larut dalam tekanan. Selanjutnya langkah kedua yaitu bangun rutinitas positif. Kesehatan mental dapat dijaga dengan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti menulis jurnal, berolahraga ringan, mendengarkan musik, dan jalan sore atau waktu me time. Saya memiliki jurnal. Di jurnal ini kita bisa menuliskan hal-hal kecil yang patut disyukuri setiap hari. Misalnya hari ini cuaca cerah atau hari ini bisa tertawa bersama teman. Hal-hal seperti ini sangat sederhana, tapi itu bisa melatih kita untuk fokus pada sisi positif kehidupan. Selanjutnya terdapat langkah ketiga yang dapat kita lakukan, yaitu mencari dukungan saat dibutuhkan. Jangan ragu untuk bercerita pada orang terdekat, baik teman, keluarga, maupun tenaga profesional seperti konselor. Berani meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. Kita juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Kadang, mendengarkan tanpa menghakimi sudah cukup membantu seseorang merasa lebih tenang. Selanjutnya, terdapat penutup. Hadirin yang saya hormati, menjaga kesehatan mental ibarat merawat tanaman. Jika terus disiram masalah tanpa diberi cahaya kebahagiaan, maka tanaman itu akan layu. Oleh karena itu, mari kita jaga pikiran seperti kita menjaga tubuh dengan istirahat yang cukup, memakan makanan yang bergizi, berpikir positif, dan selalu bersyukur. Dan jika ada yang bertanya, kenapa kamu terlihat lebih tenang dan sering tersenyum? Cukup jawab, karena saya sedang menjaga kesehatan mental saya.
Kesehatan mental bukan tujuan tapi perjalanan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin bertanya, bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung kesehatan mental remaja? Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, peran keluarga dan lingkungan itu penting banget buat kesehatan mental remaja. Kalau keluarga bisa jadi tempat cerita tanpa ngejudge, remaja bakal merasa aman dan diterima. Teman dan lingkungan sosial juga berpengaruh. Kalau lingkungannya suportif, nggak toksik, dan saling ngedukung, mental kita jadi lebih kuat. Intinya dukungan kecil kayak didengarkan atau diajak ngobrol aja udah bisa bantu banget buat jaga kesehatan mental. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah ada pertanyaan lain? Saya Erina Solifatin, izin untuk bertanya ya. Mengapa generasi Z cenderung lebih banyak mengalami gejala kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya? Terima kasih Erina atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Menurut saya, Gen Z itu lebih banyak mengkena masalah mental karena hidupnya serba cepat dan penuh tekanan. Tiap hari lihat pencapaian orang di media sosial, jadi gampang merasa kurang. Terus interaksi langsung juga makin sedikit, jadi kadang merasa sendirian. Tapi sisi positifnya, generasi kita udah lebih berani ngomong soal mental health dan nyari bantuan kalau butuh. Cukup sekian yang dapat saya jawab. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Jalan sore lihat pelangi, hati tenang terasa damai. Jaga mental setiap hari agar hidup lebih tentram dan damai. Demikian pidato demonstratif yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mencintai diri sendiri dan menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi